Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya takdimi para guru semua, ustadz, ustadzah yang ada di Majelis Taklim Aswajah ya, di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, tak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan ini, semua anggota Majelis Taklim Aswajah. Tepuk tangan dong buat ini semuanya ibu-ibu, Masya Allah. Luar biasa, cantik-cantik semuanya ya. Masih semangat ya ibu-ibu? Kayaknya sehati karena jilbab saya juga rada mirip-mirip ya, alhamdulillah. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersilaturahmi di dalam masjid yang insya Allah penuh berkah pada pagi menjelang siang kali ini. Tak lupa sholawat beserta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf nih Bu, kayaknya kacamatanya mesti dilap dulu. Baik ibu-ibu, sebelumnya mungkin kenalan sedikit dulu boleh ya? Katanya tak kenal maka tak sayang ya. Ya, nama saya Riri Hariroh. Saya sekarang ini kebetulan sedang membantu Ustadz doktor kita yang kita banggakan, Bapak Syauki. Ya, beliau ada di sana Bu, pasti guru ibu-ibu semua ya. Ya, di Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia. Aduh kok badannya serem banget ya namanya ya. Ekstremisme, terorisme, apaan itu? Ya, nanti saya akan banyak bicara soal itu ya Bu. Sebelumnya saya juga komisioner di Komnas Perempuan. Nah, kalau tadi Teh Ai dari Komisi Perlindungan Anak ya. Nah, di Indonesia kita punya komisi untuk perempuan Bu, namanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di mana tugas utamanya adalah mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, baik di dalam rumah tangga ataupun di masyarakat secara luas, gitu ya Bu ya. Baik, nah karena salah Mas, bagaimana boleh dikasih ini instruksi? Mohon maaf nih agak sedikit gaptek. Langsung pakai ini aja ya, ini panah aja ya Mas ya. Kanan tadi kanan ya. Oke, belum nyambung. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini tadi sudah banyak dibahas sama Bu Nyai Ma'rifah dan Teh Ai terkait dengan isu keluarga. Nah, saya nanti akan lebih banyak berfokus bagaimana membangun ketahanan keluarga dari ajaran-ajaran ekstremis dengan pendekatan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Temanya agak ngeri-ngeri sedap ini Bu ya, karena terkait dengan ekstremisme ya, terkait dengan terorisme, nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan kasih cerita-cerita supaya mudah buat Ibu untuk memahami dan kemudian merenungkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ya, wah ternyata ininya kurang nyambung ini. Oke, ya next Mas, oke, ya lanjut aja terus. Lanjut aja Mas, boleh? Ya. Nah, pertama-tama kalau kita bicara keluarga, mohon maaf kalau udah ada yang mengulang, keluarga di Indonesia itu macam-macam ya Bu ya. Ya, yang pertama ada yang disebut sebagai keluarga nuklir. Keluarga nuklir itu maksudnya di situ ada ayah, ada ibu, ada anak. Siapa di sini yang keluarganya terdiri dari itu? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Angkat tangan boleh? Nah, banyak ya.
Yang kedua adalah keluarga dengan single parent. Single parent itu entah bapak dan anak atau ibu dan anak aja. Udah nggak ada salah satu pasangannya. Ada di sini, Soleh boleh angkat tangan? Yang single parent, wah yang kakak. Yang sendirian, jadi ibu sendiri sama anaknya ataupun karena mungkin sudah meninggal atau bercerai atau macam-macam ya. Pasti banyak ya di sini ya. Nah sudah ada, oke baik. Yang ketiga itu keluarga campuran. Di dalamnya itu ada anak atau ayah tiri. Ya, ada di sini? Nggak apa-apa, nggak angkat tangan nggak apa-apa. Karena ini agak sensitif ya. Terus keluarga besar. Nah, dalam satu keluarga itu isinya banyak sekali. Karena anaknya mungkin 4, tinggal di dalam satu keluarga, meskipun sudah berkeluarga. Ada di sini? Keluarga besar dalam, nah pasti ada ya. Terus yang ketiga adalah keluarga yang belum ada anaknya. Nah, hanya ayah ibu tapi nggak ada anaknya. Bisa jadi, ada ya yang kayak gitu ya? Ada. Nah yang terakhir adalah keluarga campuran. Nah, campuran ini maksudnya sudah menikah beberapa kali di dalam keluarga itu. Ataupun isinya ada nenek dengan cucu saja. Kan banyak ya keluarga yang misalnya ibunya menjadi buruh migran. Ya, menjadi TKI atau TKW. Nah akhirnya anaknya diasuh oleh nenek ataupun kakeknya. Ya, ada yang seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin keluarga, itu keluarga dalam makna yang sangat luas ini ya. Jadi kalau ngomongin keluarga itu bukan hanya keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki, anak perempuan, nggak mesti. Karena realitasnya ada yang hanya punya anak laki-laki, ada yang juga hanya punya anak perempuan gitu. Saya terakhir dari orang tua saya anaknya perempuan semua Bu, alhamdulillah, nggak punya saudara laki-laki ya. Baik, oke lanjut. Lanjut Mas, ini di Indonesia sebenarnya kalau isu keluarga sudah ada undang-undangnya Bu. Banyak yang ngatur bagaimana sih keluarga Indonesia ini agar menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, itu sudah ada undang-undangnya banyak sekali. Lanjut saja Mas. Nah ini isu-isu yang kita resahkan terkait dengan keluarga di hari-hari ini Bu ya. Satu, tadi sudah dibahas meningkatnya KDRT, ini. Terus yang kedua, tingginya kasus perceraian. Nah ini sudah semakin lama semakin mengkhawatirkan ini ya. Terus kekerasan seksual terjadi pada perempuan dan anak. Pernikahan anak. Nah, pernikahan anak itu kalau di undang-undang kita Bu, anak hanya boleh dinikahkan ketika umurnya berapa minimal? 19, wah majelis taklim ini top banget, udah ngerti ya. Jadi kalau punya anak perempuan atau laki-laki jangan dinikahkan kalau umurnya belum nyampe 19 tahun. Jadi itu minimal, syukur-syukur anak kita sudah kerja dulu, sudah mapan dulu baru nikah, ya itu lebih baik ya. Terus kemudian bullying pada anak, Masya Allah luar biasa ya. Di sekolah, bahkan di tempat ngaji, di TPA, itu gimana anak-anak kita itu mengalami bullying itu apa ya Bu? Diejek, dihina, ya. Dibilang misalnya fisiknya dikata-katain, nah itu namanya bullying. Nah itu bisa menyebabkan anak-anak kita menjadi depresi Bu, betul nggak? Betul, kalau tiap hari dihina sama temennya, ya, maka bisa menimbulkan depresi pada anak. Kekerasan mental, nah ini depresi karena nggak punya uang, ya kan? Karena anaknya nakal, ya. Banyak orang tua ataupun dalam anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental. Terus kemudian kemiskinan, sudah pasti di Indonesia kurang lebih 10% masyarakat Indonesia masih miskin. Nah ini penting, krisis moral dan akhlak, ya. Anak-anak kita misalnya yang menjadi pecandu narkoba, ya kan, yang terlibat kejahatan, anak-anak kita sudah nggak taat sama orang tua, suka marah-marah sama ibunya dan sebagainya. Ini disebut sebagai krisis akhlak. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu majelis taklim di sini, Masya Allah, anaknya pasti soleh dan solihah semua, betul? Suami dan istrinya saling menghormati ya, tidak ada kekerasan ya, insya Allah ya. Nah terus kemudian kekerasan
terhadap perempuan dan anak di dunia online. Nah, ini yang paling banyak belum tahu nih. Jadi jangan dikira nih gadgetnya ini tidak menimbulkan kekerasan. Ada yang pernah baca berita bahwa ada anak yang kemudian diculik gara-gara kenal di Facebook atau di Instagram? Banyak sekali, termasuk perempuan-perempuan yang ditipu, bukan hanya ditipu secara keuangan ya Bu, misalnya kayak pinjaman online, pinjol ya, itu, tetapi ditipu untuk kepentingan eksploitasi seksual misalnya, bahkan kemudian anaknya nggak tahu kemana di mana ya, itu karena kekerasan yang terjadi di dunia online. Jadi anak-anak kita harus kita jaga, yang dia mainin itu apa? Termasuk pornografi nih, berbahaya sekali di sini ya. Jadi kalau anak-anak kita kalau kecil jangan boleh main HP Bu. Ya, kalau toh dibeliin HP untuk kepentingan edukasi, untuk kepentingan sekolah ya, harus diawasi, kalau enggak bisa berbahaya ya. Nah, yang terakhir ini yang saya mau bicara banyak ini, yaitu bagaimana juga ancaman keluarga terhadap paham-paham atau ideologi-ideologi ekstremisme dan terorisme yang menghancurkan kehidupan keluarga kita di Indonesia ya. Nah, nanti saya akan cerita banyak soal itu Bu ya. Lanjut Mas. Nah, lanjut. Nah, ini saya kasih, coba lihat Bu ya. Jadi kalau perempuan terlibat dalam aksi terorisme, terorisme itu gampangannya yang suka ngebom itu loh Bu, paham ya? Di Indonesia udah banyak ya kasusnya ya, ada bom Bali, ada bom Marit, ada bom Surabaya yang melibatkan seluruh keluarga. Yang terakhir kemarin di mana? Ada di Makassar, terus kemudian di Polda, anak perempuan bawa pistol mau nembak polisi ya, itu maksudnya kasus terorisme. Nah, dan jangan dikira bahwa perempuan tidak terlibat, rupanya perempuan dan anak-anak juga terlibat. Kalau dulu ini dunianya laki-laki sekali Bu, kalau ngomongin teroris itu biasanya ditangkap laki-laki. Ternyata 10 tahun terakhir ini teroris-teroris yang ditangkap itu juga ada yang perempuan, bahkan ada yang sekeluarga sama anak-anaknya juga ya. Miris sekali ya Bu ya. Nah ini kasus-kasusnya, lanjut Mas. Nah mungkin, ini yang terorisme di Surabaya tahun 2018, bayangkan Bu, suami, istri, beserta 4 anaknya yang masih kecil-kecil, ya, ikut bom menjadi bom bunuh diri, jadi badannya dipasang bom, kemudian dia meledakkan di gereja-gereja di Surabaya dan juga di pos polisi. Kira-kira kalau keluarga kayak gitu tuh seperti apa ya Bu? Ini keluarga bener apa enggak bener ini? Masya Allah, kok bisa ya? Ada anaknya masih kecil ya, masih kecil-kecil diajak untuk bom bunuh diri. Kira-kira yang mereka cari itu apa ya? Penasaran enggak? Nah, kita akan lanjut ya. Oke. Nah, fotonya Mas? Fotonya enggak muncul ya? Waduh, sayang sekali padahal fotonya bagus-bagus. Iya, enggak apa-apa. Mungkin ini karena laptopnya nggak kompatibel, nggak seimbang nih dengan punya saya. Oke, nggak apa-apa. Jadi perempuan muda juga, istri-istri juga Bu, istri-istri dari suami-suami mereka yang katanya berjihad. Tapi jihadnya seperti apa tuh? Ya kan? Jihadnya kok bunuh-bunuh orang, bunuh-bunuh polisi. Apakah itu benar makna jihad? Ya, pasti bukan seperti itu ya, karena Islam tidak mengajarkan kita untuk membunuh apalagi sesama orang Islam gitu ya. Yuk lanjut Mas, wah sayang fotonya. Lanjut, oke, gak apa-apa. Nah lanjut Mas, lanjut aja terus. Nah rupanya, nah ini Bu, jadi banyak loh ya datanya, kurang lebih di tahun 2020 aja yang kita kumpulkan ada 40 Bu. Perempuan yang sudah dipenjara karena aksi terorisme, ya. Dan perempuan ini adalah perempuan yang kehidupannya sangat kompleks ya Bu. Dan biasanya kalau terorisme dilakukan oleh perempuan itu lebih banyak diliput oleh media massa. Karena apa? Kok bisa ya perempuan jadi pelaku bom bunuh diri? Kan perempuan itu menjaga kehidupan, betul nggak? Melahirkan, ya.
dia adalah perawat kehidupan, tapi kok bisa dia melakukan aksi terorisme? Ya. Lanjut Mas. Nah, ada pertanyaan, apakah orang-orang yang semacam itu sebenarnya sakit jiwa? Nah, kira-kira sakit jiwa apa enggak? Benar. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa mereka itu sakit jiwa. Tapi kalau dilihat dari aspek psikologi, ini menurut ahli-ahli psikologi nih Bu, mereka bukan orang gila Bu, ternyata. Mereka bukan sakit jiwa, tapi apa? Tapi mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan itu adalah berpahala dan akan membawa mereka masuk surga. Nah, yang mereka lakukan itu adalah karena pemahaman ideologi keagamaan yang salah kaprah gitu. Karena dianggapnya kalau kan mereka ini menganggap yang bukan dari kelompok mereka itu kafir. Dan kalau udah kafir halal darahnya dianggapnya. Jadi kalau yang bukan kelompok mereka, maka mereka menganggap kita ini kafir Bu. Meskipun kita sholat 5 waktu, meskipun kita puasa Senin Kamis. Ya, dan mereka menganggap pemerintah Indonesia itu togut. Togut itu apa artinya? Setan yang harus diperangi karena dianggapnya pemerintah Indonesia itu tidak menjalankan syariat sesuai yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Masya Allah. Ya, padahal pemimpin-pemimpin kita ini kan banyak dari kiai-kiai, betul? Banyak dari bunyai-bunyai, ya kan? Masa kita dianggap togut, pemerintah dianggap togut, kita dianggap kafir ya? Ya, ini adalah pemahaman keagamaan yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya mereka orang baik-baik Bu. Contoh, yang dibom Surabaya. Sebelum mengebom, mereka pagi-pagi sholat jamaah di musola dekat tempat mereka. Mereka orang baik-baik, kalau ditanya tetangganya gak ada masalah. Tetapi apa Bu, anak-anak mereka tidak disekolahkan di sekolah-sekolah yang kita sekolah umum. Misalnya di TK atau di SD, madrasah ibtidaiyah dan sebagainya. Mereka sekolahnya di rumah. Ya, di rumah dan tiap hari ditontonin video-video daerah-daerah konflik yang isinya itu membunuh, memenggal kepala dan sebagainya. Jadi tiap hari anak-anak itu dicuci otaknya dengan video-video kekerasan. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak ini menganggap bahwa kekerasan melakukan pengeboman itu adalah dibolehkan bahkan diajarkan oleh agama. Gitu. Jadi rata-rata kelompok-kelompok yang tergabung dalam jaringan terorisme ini mereka majelis taklimnya enggak kayak kita di sini yang terbuka. Yang bisa didengar siapa aja. Majelis taklimnya itu tertutup, eksklusif, ngumpet. Karena isinya adalah isi ajaran agama yang menyimpang. Karena kalau mereka terbuka kayak gini bisa ditangkap polisi. Ya, nanti oke lanjut nih saya lihatin nih Bu, cara mereka merekrut. Lanjut Mas. Ini terlalu ini. Nah, bentar, cara merekrutnya dulu Mas, boleh? Lanjut, jangan sampai gambarnya nggak muncul juga. Oke, bagaimana mereka bisa masuk ke jaringan terorisme? Kebanyakan keluarga yang terlibat jaringan terorisme itu Bu, tadinya orang-orang biasa kayak kita Bu, kayak kita semua ya. Lanjut Mas, kayak kita aja, tetapi rupanya ada, nah ini Mas, nah rupanya mereka terekrut di dalam forum-forum ini ya, melalui ini pertama pernikahan. Jadi perempuan menikah dengan laki-laki yang dia sudah masuk jaringan terorisme. Nah ini yang punya anak-anak gadis nih, harus hati-hati ya. Kalau ada anak gadisnya dilamar orang harus dicek latar belakangnya, betul nggak Bu? Dia ya mulai dari dia soleh apa enggak, ngajinya di mana, segala macam. Karena memang
Mereka biasanya melakukan perekrutan melalui perkawinan. Bahkan ada beberapa yang sebenarnya mereka sudah punya istri, tapi mereka mengaku bujang gitu ya. Jadi makanya penting sekali kalau kita untuk mengecek calon menantu kita, ya kan? Latar belakangnya seperti apa? Ngajinya di mana nih? Kalau ngajinya di Hasyim Asy'ari, aman. Ngajinya sama NU, aman. Ngajinya sama Muhammadiyah, insya Allah aman. Ya kan? Tapi kalau ngajinya sama ustadz yang nggak jelas, yang ngumpet-ngumpet, maka kita harus hati-hati. Nah, terus yang kedua, pertemanan. Nah, melalui pertemanan. Kalau memilih teman juga harus hati-hati. Bukan saya membatasi teman, enggak Bu. Tetapi kita harus lihat teman kita itu kehidupannya seperti apa. Terus yang ketiga, melalui kekeluargaan. Nah, biasanya memang melalui keluarga. Jadi adiknya ngajak kakaknya. Jadi biasanya kalau keluarga teroris ini mereka udah terhubung satu dengan yang lain, Bu. Jadi mereka misalnya mau menikahkan, dia dicarilah juga dari jaringan itu. Jadi mereka sudah membangun jaringan melalui pernikahan ini sendiri gitu ya. Itu. Nah, via taklim atau pengajian. Lagi-lagi bukan pengajian seperti yang kita lakukan di majelis taklim seperti biasa ya Bu ya. Di majelis taklim saya, di majelis taklim sini. Tapi biasanya majelis taklim atau taklim ya yang ngumpet-ngumpet di rumah-rumah tertutup ya. Ngajakinya aja bisik-bisik. Ayo yuk, kamu mau nggak ngaji di sana? Di sana ngajinya keren gitu. Tapi ngumpet-ngumpet. Ngapain kalau kita ngaji? Kita mau ini apa menuntut ilmu harus ngumpet-ngumpet, betul nggak? Betul ya. Terus, nah pacaran online. Nah ini banyak anak-anak muda terutama yang perempuan terekrut, terbawa jaringan ini karena dipacarin secara online. Kenalnya dari Facebook, dari Instagram, dari Telegram dan sebagainya. Melalui sosial media. Jadi luar biasa Bu. Kalau dulu perekrutannya offline, di ruang-ruang offline kayak gini, sekarang perekrutannya melalui online. Nah ini saya kasih tips, bagaimana mendeteksi anak-anak kita supaya tidak terjerumus di dalam aksi terorisme ini. Jadi kalau anak kita Bu, suka main HP, ya harus kita awasi. Termasuk kalau dia main HP-nya ngumpet-ngumpet di kamar. Harus kita mulai curiga dalam makna positif ya Bu. Ini kenapa? Ya, karena biasanya anak-anak yang sudah terradikalisasi namanya dicuci otaknya untuk menjadi radikal, mereka akan mengurung diri. Mereka akan menarik diri dari teman-temannya dan juga keluarganya. Karena memang disuruh begitu. Yang kedua, sikap anak kita berubah. Berubahnya gimana? Tiba-tiba ngafir-ngafirin orang tuanya. Ya, tiba-tiba ngelarang untuk tahlil. Katanya tahlil bid'ah. Terus kemudian mauludan bid'ah. Ya, pokoknya praktek-praktek keagamaan yang biasa kita lakukan, yasinan, tahlilan, tibaan, barzanji segala macam, tiba-tiba dianggap bid'ah. Ini harus hati-hati karena ini salah satu ciri dari kelompok radikal adalah mereka suka membid'ah-bid'atkan tradisi keagamaan umat Islam yang ada di Indonesia. Tahlil dianggapnya haram, ziarah kubur haram, tibaan haram, mauludan haram, semua pokoknya haram. Musik haram, semuanya diharamkan. Nah kita harus hati-hati. Yang ketiga, anaknya sudah suka meminta uang untuk hal-hal yang gak jelas. Ya, karena di kelompok ini menghalalkan segala cara. Ya, pernah dengar Negara Islam Indonesia (NII)? Nah, ini kan mereka mewajibkan anggotanya juga tuh untuk ngasih uang karena dianggapnya katanya uang untuk berjihad gitu. Nah, mereka suka nipu. Mereka menghalalkan anak menipu orang tua untuk mengambil uang, karena dianggapnya uang itu nanti akan distorkan untuk dijadikan operasi ya, operasi terorisme tentunya. Nah, harus hati-hati ya. Dan yang terakhir adalah anak kita sudah nggak mau bergaul sama teman-temannya. Dia hanya mau bergaul kepada orang-orang yang
apa ya, yang nggak dekat dengan kita gitu. Dia mulai menjauhi orang-orang yang biasanya dekat dengan kita. Nah, kalau ada cara-cara, kalau anak kita sudah mulai berubah seperti itu, kita harus waspada. Kalau bisa, tolong disampaikan kepada ustazah atau ustadz, Pak Yai, Bu Nyai yang ada di tempat kita. Kok anak saya berubah? Bagaimana caranya? Naudzubillah, semoga anak-anak ibu semua sekalian di sini nggak ada yang seperti itu. Amin ya Bu? Amin. Tapi kalau ada, nggak usah panik. Kita bisa meminta bantuan agar anak kita kembali ke jalan Islam yang lurus ya. Oke, lanjut Mas. Ya, ini kenapa sih kok perempuan sama anak-anak itu disasar? Pertama, karena katanya perempuan itu kalau udah masuk kelompok Bu, katanya militan, bener nggak? Militan, dia lebih setia. Oh, pokoknya saya, ini ibu-ibu kalau di organisasi perempuan kan biasanya militan ya. Militan, setia. Terus yang kedua, perempuan pinter nyari duit katanya. Ngumpulin duit. Ini kan operasi-operasi terorisme ini kan butuh dana ya dana. Nah, mereka perempuan ini biasanya nih yang menggerakkan apa namanya? Masyarakat, ya, kelompok-kelompok teman-temannya untuk mengumpulkan uang. Terus yang juga ini biasanya perempuan dianggap kalau dari segi keamanan itu sama polisi-polisi tidak dicurigai. Nah, contoh yang kemarin di Polda Metro Jaya Bu, bajunya sama kayak saya. Dia bawa pistol. Tentu saja polisi nggak curiga, betul nggak? Cuma perempuan nggak mungkin bisa menimbulkan gangguan keamanan atau kejahatan. Nah, ini dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menggunakan perempuan agar mereka bisa melakukan aksi-aksi terorisme yang sulit ditembus laki-laki. Gitu. Gereja Makassar, Masya Allah, itu pasangan suami istri dan yang perempuan itu sedang hamil loh Bu. Sedang hamil 4 bulan. Melakukan aksi terorisme bunuh diri, Masya Allah, ya kan? Itu, ya. Terus yang kedua, perempuan juga strategis karena dia punya rahim. Nah, kelompok-kelompok ini kan pengen supaya anggotanya banyak. Nah, kita nih perempuan dijadiin alat nih. Biasanya mereka anti KB. Pokoknya perempuan disuruh beranak terus gitu. Karena supaya apa? Supaya anggotanya jadi banyak begitu. Gak boleh KB, KB haram katanya gitu. Nah, yang terakhir ya, sudah pasti bahwa tindakan radikalisme terorisme ini merusak hak-hak perempuan dan anak yang itu dilindungi oleh ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk menghargai orang tua, betul? Islam mengajarkan kita untuk saling kasih sayang sesama manusia, tidak hanya yang seiman dengan kita, bahkan yang enggak seiman pun kalau dia tidak jahat sama kita, kita harus menghormati mereka, betul ya? Jadi mereka menghancurkan nilai-nilai dasar keluarga yang itu sebenarnya sangat dijamin oleh agama Islam. Oke, lanjut. Saya cepat supaya nanti bisa ngobrol ya. Nah, cara mencegahnya ini yang terakhir ya, penting sekali. Tadi saya lihat juga sudah banyak dibahas oleh siapa namanya Teh Ai ya. Pertama adalah memperkuat ideologi atau paham keagamaan yang moderat, yang ala ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah tentunya ya. Itu pertama, ciri-ciri apa namanya pemahaman keagamaan SWJ itu apa? Ada yang bisa? Nih, Majelis Taklim SWJ nanti kalau ditanya SWJ ini ciri-cirinya apa? Harus bisa jawab ya. 1, pemahaman keagamaannya adalah tawasud. Nah, tawasud itu artinya apa? Moderat. Moderat itu dia enggak ke kanan, ekstrim kanan, terorisme itu kan ekstrim kanan Bu. Dia enggak ke kiri yang sekuler banget, yang anti agama. Dia ada di tengah-tengah. Nah, pemahaman keagamaan NU, Muhammadiyah, dan mayoritas masyarakat di Indonesia ini adalah moderat, tawasud. Dia ada di tengah-tengah. Enggak ekstrim ke kanan kayak kelompok teroris, tapi enggak ekstrim ke kiri. Kayak kelompok-kelompok sekuler yang udah enggak suka agama ya. Itu. Yang kedua adalah tasamuh. Tasamuh itu toleran. Toleran terhadap mereka yang berbeda.
terhadap yang agamanya berbeda. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk ya. Yang ketiga tawazun. Tawazun itu seimbang. Ya, tadi ya, seimbang. Terus kemudian tasyawur, senang bermusyawarah. Kalau ada masalah diselesaikan secara musyawarah, bukan langsung main hantam apalagi melakukan kekerasan ya. Nggak boleh ya. Terus ta'awun wa tadhamun atau gotong royong. Ini adalah sebenarnya ciri-ciri masyarakat Islam di Indonesia itu kayak gini Bu. Jadi sudah sangat sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah ya. Mengedepankan amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahi wa munkar bi ghairi munkar. Jadi dakwah secara ramah, bukan marah-marah. Ibu-ibu sering dengar ada yang dakwahnya tuh marah-marah, menghasut. Kadang-kadang kita dengar ya Bu ya. Dakwah Islam itu adalah dakwah yang ramah, yang santun, ya. Kita nggak boleh misalnya memaksa orang harus mengikuti kita, apalagi dengan cara-cara kekerasan, apalagi dengan membunuh ya. Senang berkumpul dan bersilaturahmi. Nah, karena kalau kelompok-kelompok itu nggak suka silaturahmi Bu, mereka hanya berkumpul dengan teman mereka sendiri ya. Terus ya, mereka cinta sama bangsa Indonesia, sama negaranya. Karena apa? Hubbul waton minal iman. Cinta bangsa adalah bagian dari iman. Nah, kelompok-kelompok tadi itu nggak suka Bu. Mereka menganggap negara ini adalah negara toghut atau setan. Makanya harus diperangi ya. Terus kemudian mereka menerapkan 3 ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. 1 ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah antara kita umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah atau persaudaraan watoniyah. Watoniyah itu sesama bangsa Indonesia. Mulai dari yang orang Jawa dengan orang Sunda dengan orang Papua. Sesama warga masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sebagai manusia. Ya, itu. Terus kemudian ya terbuka dengan kemajuan zaman. Ya, kalau memang zamannya asal tidak bertentangan dengan agama Islam, itu enggak apa-apa ya Bu ya. Zamannya internet, ya memang kan itu bisa buat dakwah juga, ya kan? Internet kan enggak semuanya negatif, ya kan? Bisa untuk dakwah dan sebagainya ya. Itu. Yang ketiga adalah ini sangat penting. Memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan baik di keluarga ataupun di masyarakat. Kalau kelompok-kelompok di keluarga-keluarga kelompok ekstremis Bu, biasanya perempuannya sangat di bawah. Karena perempuan dianggap makhluk nomor 2. Ya, dia tidak boleh berkiprah di masyarakat. Dia tidak boleh berdakwah, misalnya dia tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pokoknya perempuan di rumah punya anak aja terus kayak gitu. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama khalifah fil ard yang dia harus menjadi mitra yang sejajar ya. Suami istri tidak boleh ada kekerasan di situ. Saling membantu, saling menyayangi. Kalau masak bareng. Ada enggak yang suka masak bareng-bareng sama suaminya? Ya. Alhamdulillah ya. Oke. Terakhir nanti sudah Mas. Nah, ini tadi terakhir di samping paham Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya keluarga Aswajah ini atau keluarga Ahlussunnah wal Jamaah itu sama dengan keluarga maslahah. Nah, tadi Bu Ayi sudah jelasin ya, karena kami kebetulan sama-sama di aktivis keluarga maslahah, jadi kita ilmunya sama nih Bu. Ya, keluarga maslahah bahkan tadi ada tepuknya Bu ya. Oh iya, ada tepuknya. Nah, keluarga maslahah boleh digedein sedikit Mas? Saya hanya menyampaikan beberapa yang tadi tidak disampaikan Teh Ai. Keluarga maslahah itu 1, maslahah buat diri sendiri. Ya, jadi yang kita lakukan itu bermanfaat buat diri sendiri, betul Bu? Kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang merusak diri kita sendiri, contohnya mohon maaf ya, pas gak sini ini contohnya jauh banget. Suka mabok, ya kan?
suka nipu. Nah itu kan merusak ya diri sendiri. Jadi dia maslahah buat diri sendiri, maslahah buat keluarga. Ya, buat keluarganya juga harus maslahah. Maslahah itu memberikan manfaat. Ya, jadi di dalam keluarga orang tua menyayangi anak, anak hormat kepada orang tua, suami istri saling menghargai, tidak ada kekerasan, itu sudah maslahah. Ya, yang ketiga maslahah buat masyarakat. Jadi juga dengan masyarakat kita harus bergaul, saling menolong. Kalau tetangganya ada yang mohon maaf misalnya kekurangan, kita punya lebih, ya kita kasih ya. Kalau misalnya ada orang sakit, ya kita tengok, ya kan? Seperti itu ya. Saya yakin ibu-ibu di sini semua sudah kayak gitu. Dan yang terakhir adalah maslahah untuk konteks negara. Jadi dengan negara kita juga harus menjadi warga negara yang baik, tidak melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Begitu ya Bu? Jadi prinsip ini, selanjutnya Mas, ini sebenarnya ada gambar bagus yang, nah mudah-mudahan kelihatan. Nah ini Bu, ini penting nih Bu. Jadi ujung-ujungnya keluarga es wajah itu, ini kan keluarga es wajah kan tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga ya. Di sini kalau kita keluarga kita maslahah, maka kita menjadi umat yang baik. Sebutannya adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Nah di atasnya lagi, kalau keluarganya baik, masyarakat baik, maka akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara yang indah, yang makmur, yang adil, yang setara. Dan yang terakhir, karena negara kita adalah negara yang baldatun thayyibah, maka Islam akan kita mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai Islam rahmatan lil alamin. Jadi tujuannya bisa begitu Bu, bukan hanya buat keluarga kita, tapi sebenarnya kita ingin bahwa keberagamaan kita, ya Islam agama kita yang kita cintai itu menjadi rahmat buat alam semesta, bukan hanya untuk masyarakat manusia, tapi juga untuk seluruh alam, karena kita tidak melakukan pengrusakan baik kepada manusia ataupun kepada lingkungan yang kita cintai. Nah ini sudah nih kesimpulannya. Diingat-ingat nih Bu ya, gambarnya ya Bu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu semua ada hubungannya ya Bu, sampai cita-cita Islam rahmatan lil alamin. Baik, saya kira saya akan tutup segitu. Mohon maaf kalau kepanjangan, kurang lebihnya kalau ada kesalahan dimaafkan, kalau ada yang kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.